Nah, ini kan tadi udah ada reklamasi, ya kan udah ada pantai pantai, ya kan. Nih, salah satu prima alam. Naik daun lah. Iya, kostal. Ini sama pembicaraan masih dari alumni juga. Salah satu alumni tersebut dari kostal. Dia bakal menjelaskan lebih jauh tentang apa Giant Onshore. Jadi langsung saja kita sambut Kakak Welly. Ini Kakak Welly pembicaranya. Dan satu lagi nih, dia lebih tua. Itu ada di Kakak Welly gini. Ada Kak Burhan. Iya. Kakak Welly dan Kakak Burhan. Dengerin ya? Jangan dengerin. Ini katanya mana? Langsung. Ini gini atau gini? Ah, ini ya. Ya berdiri kosong deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ini sebagai info awal aja dulu. Jadi saya baru lulus April tahun lalu. Makanya juga pengalaman lulusan teknik banget jadi konsul di bidang offshore. Saya juga agak bingung waktu bikinnya karena tapi diminta supaya bisa ngajak BPTT masuk AL gitu kan. Waktu nyari foto yang menjual kan nemu di laptop gitu kan. Terus saat bikin slide juga waktu itu orang-orang lagi ada yang manggil saya Soleh Solihun. Ya udah deh biar menjual gitu kan. Kasihlah foto ini biar saya fokus saya biar tahu kerjanya gimana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saya pernah internship sebenarnya apa sih di Aswari ini di proyek reklamasi Pantai Nakapuk tahun 2014 kalau nggak salah. Nah sekarang saya kerja di konsultan bidang apa ya konsultan bidang banyaknya kerja di seputaran pelabuhan gitu. Kantornya di Pulau Ismail. Ya. Di Sampurian juga. Itu yang robotiknya di Sampurian sini yang di sekalian freelance gitu. Jadi alhamdulillah bos yang di kantor konsultan ini membebaskan kan, jadi kalau mau kerja dari luar boleh lumayan kan jajan dikit aja gitu kan. Freelance juga sekalian di kosan teman freelance. Nah ini saya mau cerita dikit waktu internship biar ada materi omongan aja gitu kan. Waktu itu saya di Haskon itu jadi konsultan pengawas. Jadi fungsinya ngapain itu dia memastikan apa yang kata kontraktor jadi model lakukan benar dilakukan di lapangan. Nah, gitu aja sebenarnya. Waktu itu fokus saya ada di pemadatan tanahnya. Jadi tanah di reklamasi itu lah tiba-tiba bisa langsung dibangun di atasnya karena perlu ada prosesnya formal lantas pakai belajar bagi biotek. Itu kurang lebih apa yang saya lakukan. Kalau tadi ada yang nanya ini tanggung jawab siapa ya, hak punya siapa? Bingung juga sih kalau saya pengalaman sana ada anak tidak ada gitu. Jadi ya kalau dari saya adalah semua rezeki mah diatur sama Allah gitu kan. Mau di sipil, mau di kelautan, mau sebagai reklamasi, ayo
Jadi memajukan bangsa bro. Masa harus bawa dulu? Thank you. Nah itu kalau kali sempat gue. Nah ini selanjutnya adalah hal yang saya tidak percaya saat saya waktu mau lulus. Jadi saya waktu sampai tingkat 3 itu masih kepikiran harus kerja di Jakarta. Saya 22 tahun tinggal di Bandung sampai saat itu. Wah di Jakarta nih. Pengalaman capek dari kosan ke lapangan sejam. Paling 1,5 jam gitu kan. Wah, enggak loh. Nanti lah gitu kan. Lama banget di jalannya. Terus dipikir-pikir Bandung tuh kalau ditarik dari $10.000 ke atas kalau 25 km ke laut terdekat saya nggak tahu kan gitu. Masalahnya 65 km. Tapi kalau jalan kira-kira ratusan kilo gitu kan. Nah, belok-belok. Kan kita kalau dulu juga motor 2 tahun udah nggak mungkin kan. Kita 5 jam cuma kalau dari Bandung ke pantai terdekat gitu kan. Tapi ternyata bisa kerja di Bandung. Hebat kan? Jadi apa yang saya kerjakan di tempat saya sekarang? Ini beberapa studi yang jadi konsultan saya bergabung dengan studi desain gitu kan kurang lebih konsultan perencanaan lah. Ini cover kerjaannya sombong aja gitu kan, dia udah bahas semua final gitu. Soalnya kerjaan tahun lalu kalau perencanaan apa gimana dicoba. Kebanyakan juga ada desain bangunan, RIP, desain pelabuhan gitu. Kalau pelabuhan sebenarnya dari pelabuhan. Terus pelayanan bangunan ini visibility study gitu lah. Sama beberapa studi pedoman yang saya pernah ikutan tahun kemarin itu ada pekerjaan pembuatan pedoman reporter gitu kan, pembangunan reporter, pedoman pelabuhan itu tentang dikerjakan ikutan dan menarik gitu. Next. Nah, ini contohnya survei investigasi dari sini apa kerjaannya gitu ya. Pulau Jawa dan Pulau Jawa kecil itu apa? Itu adalah dua pulau besar. Jadi di pulau itu cuma ada tanah sulam, nggak ada warga sama sekali gitu. Ya ada lah yang menjaga tanah sulam 3 orang, sama kayak di dalam menjaga perbatasan. Kenapa perlu dibangun dermaga? Karena di sana ada mengarah suar buat nyala kan perlu bensin gitu kan, nggak mungkin listrik dari sana bergenerator yang ngegampangin ngantar bensin solar ngantar solar. Maka ada kan studi desain berbagai dari mana ini saya lakukan kurang lebih kayak gitu lah desainnya lah jadinya. Ternyata saya belajar kenapa bisa jadi kayak gitu. Kalau penasaran kalau jadi kayak suka aja nanti. Next. Nah ini studi rencana itu Pelabuhan Fatima juga sempat ikut dikerjakan. Jadi Pelabuhan Fatima ini pelabuhan baru, belum dibangun, sekarang belum dibangun itu masih rencana-rencananya, dan di tempat saya ikut membuat rencana induknya. Jadi rencana induk pelabuhan itu apa ya, contohnya gambaran ya, gambaran rencana pelabuhan sih sebenarnya. Apa ya, bingung juga ngejelasin yang gampang. Pelabuhan kan gak serta-merta dibangun satu udah aja kayak gitu. Ntar bakalan ada pengembangan selanjutnya gitu. Nah, cara pengembangannya itu yang di apa? Terteranya di kayak gitu. Gampangnya kayak gitu lah. Next. Itu studi pedoman perencanaan breakwater. Jadi di studi ini yang ditinjau ada 3 lokasi breakwater yang ada di Indonesia, di Kendal kalau nggak salah, di Manado sama di mana lagi ya? Lupa. Makassar itu. Jadi dilihat breakwater yang udah rusak sekarang sama yang ini breakwaternya masih bagus dan efektif gitu. Kalau breakwater kan? Iya, badan bawah. Iya, break itu bisa water air, kemudian gelombang.
Itu studi program perencanaan regulatornya. Jadi emang kalau dari kementerian sendiri, kalau masalah saya dengar memang belum ada pengembangan regulator. Jadi kita yang buat studinya itu kalau yang panas itu bukan kita yang lakuin. Itu di uji model fisiknya gitu. Itu di labnya BPPT. Yang bawahnya satu lagi langsung didesain. Jadi emang kebanyakan semua desain kalau yang saya ikutan kerjakan dan apa yang dikerjakan oleh tempat kerja saya dan kerjaan lainnya. Cukup kalau tadi cerita kuota lagi lagi naik, saya akuin ya gitu tahun lalu. Mau yang di kantor, kalau misalnya jumlah yang di kantor sama yang di tim freelance itu saya kerjaan, bukan saya bebas semua itu yang diambil semuanya gitu, belah gitu kerjaan ini. Oke kan? Oke dong, nah ini juga kerja nih, ini juga jujur kerja. Betul kan? Itu yang di foto kiri atas tuh, aku foto di atas narasuarnya. Yang aku tadi ceritain narasuar itu di atasnya terus bisa ngasih kayak gituan. Itu yang tengah di Raja Ampat tuh. Ini kerja serius. Kerjanya 2 jam, misalnya udah jalan-jalan nggak jalan. Besoknya kerja lagi, ikutan abang lagi tidak jadi emang kesempatan ini kan kayak tadi Kak Luz bilang, kita bakal ada kesempatan untuk review area emang nyata adanya gitu. Iya, itu keren kan kalau buat keren. Jadi merupakan kerjaan biasanya untuk studi-studi perencanaan yang dilakukan itu pertama harus sampai pengetahuan dulu. Jadi kita kan kasih kerjaan di lokasi ini, ya kita juga perlu tahu lokasinya seperti apa, kebutuhannya kayak gimana di sana itu studi awal. Cara paling gampang kita mengetahui kan ada di kita dari pelaporannya. Ini terus dari survei pendapat ini kemudian dari survei pendapat itu coba kita studi awal kira-kira apa nih permasalahan di sini, terus kita perlu tahu apa aja untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Itu sudah awal tadi. Lalu masuk ke survei apa yang kita butuhin. Ada survei. Biasanya kalau di wilayah kan antara pasur, arus gitu kan, pasur itu pasang surut kayak gini. Ini foto-fotonya kurang lebih apa yang dikerjakan. Cuman kalau saya di sini nggak terlibat di survei ini biasanya. Kalau untuk survei kita minta tim lain untuk survei di sini, tapi kita menentukan surveinya gimana aja, tekniknya gimana aja. Next. Nah, ini apa yang saya lakukan setelah tim pemodelan lingkungan, pemodelan arus, sedimentasi dan gelombang. Kalau 3 gambar di atas itu menggunakan program Mike 21. Kalau yang di bawah menggunakan program SMS. Kalian SMS dia ini adalah program, nama programnya 2 tahun. Output dari program-program ini yaitu tadi ini kita bisa tahu meramalkan kejadian global selama setahun. Kalau yang ini saya marahnya sebenarnya setahun ya. Jadi tahu di gelombang ekstrim itu yang kemungkinan terjadi berapa karena di lingkungan itu lah banyak kejadian global itu banyak dia apa namanya kemungkinannya beda masih bisa berubah beda gelombangnya gitu. Ya, ini saya nggak belajar di kuliah program ini. Ya, jadi jangan takut apa namanya takut belajar gelombang, belajar program. Jadi tiap program itu kalau pengalaman saya ya, kita sekali 2 kali pakai program kita udah bisa jago. Tapi outputnya itu sense of engineering itu yang perlu berulang-ulang kali. Jadi kita dapat hasil output kayak gitu.
ini benar nggak atau enggak hasil dari ini nanti maksudnya kemana apa yang perlu kita lakukan dan kita dapat hasil ini itu perlu berulang-ulang kali kan. Kalau saya boleh jujur, saya kadang udah bisa, cuman kalau hasilnya udah benar atau belum, atau dari sini kita gimana lagi itu masih perlu banyak orang lain. Next. Nah itu belum. Nah seharusnya lainnya itu kan biasanya kalau sesuai kebutuhannya kayak tadi studi saya lembaga perlu orang struktur, orang geoteknik. Terus kalau misalkan kayak tadi itu pembangunan transportasi dan ekonomi, nah anak soal sendiri bisa terjun ke sini gitu, cuman kalau saya belum terlalu paham di antara pathway ini, jadi biasanya kerja sama tim lain. So, next. Nah ini pesan dari pengalaman sih. Poin pertama karena ini kalian masih mau ke jurusan, yaitu ikuti kata hati. Kalian maunya masuk ke jurusan mana? Cuman kalau nggak masuk misalkan kelempar gitu, ya jalanin dengan penuh hati, jangan setengah-setengah, atau jangan cuma gara-gara udah saya emang nggak mau masuk ke jurusan ini terus diterbengkalaikan kuliahnya, ya enggak lah. Coba dulu semuanya, karena mungkin itu jalan terbaik kan. Kurang puas ya itu deh. Terus kalau ini pengalaman ya, satu kali kita bisa pengasah buat usaha, maksudnya pengasah buat usaha ini, kalau di tempat saya kerja, base salary saya nggak terlalu besar, cuma kayak tadi beberapa proyek saya minta ikut terlibat itu ada tambahan lagi. Terus kayak waktu saya nyambi freelance itu, saya minta kerja lagi, tambahannya lagi. Jadi yang teman-teman usaha kalian sejauh apa untuk bisa mendapat penghasilan yang lebih gitu. Kalau kalian cuma diam, terus ya udah kerjaannya nunggu aja orang ini minta jauh saya, yaitu kalau kurang proaktif itu nggak akan terlalu besar. Terus, nah yang berarti yang ada seperti banyak orang ini maksudnya kan mungkin ketika dunia kerja itu kalian berpikirnya pertama sih mulai dari bawah, terus kita naik jadi senior apa, terus bla sampai manajer gitu. Kalau misalkan yang saya lihat gitu, sama yang saya pernah dapat tunjangan, kalau misalkan dari konsultan di sini mas, jangan harapin kayak gitu. Mungkin kalian bisa jadi engineer terus manajer, cuma kalian harus bisa mungkin loncat langsung jadi ke punya konsultan sendiri atau punya konsultan sendiri gitu. Ya, nggak usah mikir apa. Sama ya, saya punya rasa waktunya agak santai gitu waktu saya di sini karena ada ikatan tadi itu. Nah, terima kasih sudah disuruh berarti. Sorry, keterbatasan lagi. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini teman-teman. Jadi saya angkatan 2006 gitu kan, nggak beda jauh kan, cuma beda satu angka doang gitu kan. Karena 2016 ya. Jadi berarti ini teman-teman yang datang ke sini memang tertarik untuk masuk KL dan udah milih belum? Baru satu. Jadi ini materi yang mau saya sampaikan. Cuman sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Burhan Indonesia, bisa dipanggil Burhan, KL 2006. Di sini juga sebenarnya ada teman saya yang lain, ini Ali, angkatan 2006 juga. Dulu Ali itu, ini Nadia juga angkatan 2006 kan. Jadi kita bertiga 2006 dan dulu Ali ini yang punya master tugas-tugas. Jadi kita nyonteknya ke Ali semua. Jadi sebenarnya Ali yang paling pintar di antara kita. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan susah, saya tanyain ke Ali. Nah, terus
Sebelum. Jadi sekarang saya bekerja di PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, disingkat PPI, itu anak perusahaan dari Pelindo 2. Pernah dengar Pelindo? Pernah lah ya. Jadi baru sekarang. Jadi Pelindo 2, jadi ada 4 Pelindo, 1, 2, 3, 4. Nah itu saya di Pelindo 2, lalu dia tugaskan lagi di anak perusahaannya. Nah kalau Ali ini masih tetap di Pelindo 2, dia di kantor pusat. Jadi kita berdua udah beda kantor. Terus saya 2006 masuk ITB, lulus 2011 karena keseringan main. Terus sempat di konsultan, tadi disebutkan oleh Nadia. Jadi saya sama Nadia sempat berdua di konsultan diagram. Setelah itu baru masuk ke Pelindo 2. Di 2013, alhamdulillah dapat beasiswa dari Pelindo 2, S2 di Belanda. Terus 2015 pulang, lanjut lagi di Pelindo 2. Dan sekarang di PPI. Dan next saja. Nah ini yang saya mau ngasih gambaran dikit aja. Jadi KL itu kurang lebih kan bisa dibagi dua ya, ada offshore, onshore gitu. Dan onshore sendiri sebenarnya bisa dibagi lagi di beberapa. Saya garis besarnya ada 2, coastal dan port. Tadi yang hanya reklamasi itu mungkin agak lebih ke coastal gitu kan. Nah saya dulu satunya ya coastal, tugas akhir ya gitu. Tapi kemudian masuk ke pelabuhan dan S2-nya lebih mendalami di pelabuhan. Lalu saya dalami lagi ada namanya maritim transport. Jadi pernah dengar tol laut ya? Pernah ya? Nah, kurang lebih maritim transport itu ya salah satunya produknya ya di tol laut. Dia perpaduan antara pelabuhan dan logistik. Logistik di sini bukan seksi logistik ya yang masuk barang. Ini logistik supply chain gimana? Next. Nah laut. Ada tanya laut, kenapa laut? Ini boleh tanya nggak? Di sini berarti milih pilihan pertamanya kelautan? Yang kemana? Belum. Oh yang kedua. Rencananya yang kedua milih pertamanya apa? Kayak kenapa kayak? Ya soalnya itu kalau yang cewek-cewek ini ternyata lumayan banyak juga cewek. Kenapa mau masuk PL? Mau masuk PL apa enggak? Terus ada lagi yang mau ngasih alasannya? Karena saya lahirnya di laut. Tapi benar, jadi saya dulu ketika masuk FTS saya 3 kali ngisi ya. Saya selalu ngisi pilihan pertama KL, kedua KL, 3 KL. Jadi urutannya KL semua, jadi saya pilih jurusan yang lain. Saya pilihnya KL aja gitu. Saya nggak tertarik sama situ. Karena apa? Karena KL menurut saya sangat unik gitu. Karena di DB sendiri dipisahkan gitu. Terus saya asli Cirebon, ada di Cirebon gitu. Ada yang di Cirebon? Oh ada. Cirebon ada. Ada. Jadi saya Cirebon di pantai gitu kan, dan saya ya anak pantai. Emang nelayan gitu kan, dan ya tertarik di laut gitu kan, dan tertarik di pelabuhan. Dan kebetulan nama saya Burhan gitu. Ternyata setelah saya kerja di pelabuhan, saya menyadari nama Burhan itu singkatan dari guru pelabuhan. Ternyata ada lagu yang mau ikut seorang laut. Dia juga bilang di bait terakhirnya mulai berani bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai gitu. Jadi ternyata harusnya ke laut. Next. Tapi Indonesia negara maritim terbesar di dunia gitu. 23 wilayah lautan garis pantai terpanjang kedua di dunia, jumlah pulaunya 17.000 sekian lah gitu, saya juga nggak tahu. Next, berada di jalur pelayanan laut utama, jumlah penduduk dan sebagainya. Next lagi. Nah, laut adalah penghubung bukan pemisah. Jadi dulu seingat saya waktu SD itu di
ajarin apa geografi gitu. Jadi Indonesia terdiri dari pulau-pulau gitu, dipisahkan oleh laut gitu, dipisahkan oleh selat apa gitu. Sebenarnya ini bukan pemisah gitu, laut itu justru penghubung. Jadi antara pulau itu justru sebenarnya sudah terhubung oleh laut, nggak perlu lagi buat jalan, tinggal taruh kapal aja bisa gitu kan? Iya nggak? Jadi ini potensi terbesar Indonesia gitu. Jangan dilihat ini sebagai kekurangan gitu. Next. Lalu ini terkait perdagangan, ternyata 90% perdagangan dunia itu melalui laut. Jadi barang-barang yang kalian pegang gitu, baju, handphone segala macam itu jalur-jalurnya itu hampir pasti lewat laut seperti itu. Nggak mungkin kan ngangkut beras pakai pesawat terbang gitu kan. Next. Lalu pelabuhan. Karena saya kerja pelabuhan, saya kasih sedikit cerita tentang pelabuhan. Bisa disik. Sedikit yang sangat terjadi. When space is at a premium, speed is everything. I think the body is already 100% capacity to some extent, done 100% capacity. But considering business, the flexibility is becoming less and less. Jakarta's port at Tanjung Priok is overburdened, so the cranes can't afford to stop. For operation will load and offload 7.2 million containers this year, up from 5.7 just a year ago. Driving the port's demands, Indonesia's domestic consumption. Car sales in the country. To give you some idea, Indonesia's growing love affair with vehicles, this country's car sales grew by 17%. Between 2010 and 2011. Now, compared to China's much larger market, China's car sales only grew by 2.6% in the same year. The economy is transforming. Before, a lot of investment in India, they was doing something here to make use of the cheap labor on exporting, but not now. Because this is so big promising market. This month, so too will Tanjung Priok. By the time the massive expansion project here is finished in 2023, this port hopes to overtake its rivals in Southeast Asia. Singapore based on the 60s. The $4 billion project promises more space for bigger ships. Until then, Indonesia's surging economy will ensure every hour is the port's busiest. Sarah Slider, CNN, Jakarta. Jadi itu pelabuhan, tadi saya kasih gambaran itu di pelabuhan Tanjung Priok. Jadi teman-teman tadi bisa lihat, bahkan kita punya terminal salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, gitu. Namanya PT IKP, Pertukaran Pusat kita, PT Indonesia Tenggara Terminal. Nah ini terkait pelabuhan nih, gitu. Jadi ternyata ada sangat banyak pelabuhan di Indonesia, ada sekitar 1.800 pelabuhan. Lalu kita mengenal ada namanya Pelindo 1, 2, 3, 4 kan. Kurang lebih teritorianya seperti ini, walaupun kita tidak berbatas teritori ya. Jadi Pelindo 2 boleh buat pelabuhan di Pelindo 4 dan sebagainya. Next. Nah pelabuhan ternyata definisi pelabuhan itu bukan hanya yang
berhubungan dengan darat dan laut. Ternyata ada pelabuhan kering. Tahu nggak di Bandung ada pelabuhan juga? Pelabuhan kering. Itu pelabuhan gede bagi, namanya dry port. Jadi itu terminal peti kemas Bandung, dry port. Ternyata pelabuhan juga ada di Bandung. Ini yang bicara next. Nah ini kasih gambaran bahwa pelabuhan itu sangat kompleks kegiatannya gitu. Next. Nah ini ada yang pernah ke pelabuhan belum? Pernah ya pelabuhan apa? Berapa tahun nih pelabuhan itu ya? Nah ini pelabuhan Tanjung Priok. Nah teman-teman bisa lihat ini kapal lagi ngantri masuk ke dalam. Ini namanya ada alur pelabuhan. Lalu nanti masuk ke sini ke dermaga, lalu nanti ke Amua, lalu keluar lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat ramai untuk pelabuhan Tanjung Priok karena pelabuhan terbesar di Indonesia. Next. Kurang lebih ini, jadi ada beberapa jenis terminal di pelabuhan. Ada terminal peti kemas, sudah tahu ya peti kemas ya, yang box. Next. Lalu juga tadi ada terminal kendaraan, ini zaman dulu ternyata udah ada juga. Next. Dan ada terminal penumpang, tadi kayak Merak Bakauheni itu penumpang dan penyeberangan. Next. Nah ternyata ada hewan juga. Hewan ini diangkut di pelabuhan seperti itu. Next. Nah ini next saja coba. Next saja. Nah ternyata dari yang tadi potensi Indonesia lautnya itu segitu besar, ternyata sangat timpang gitu. Ternyata lebih dominan di Jawa. Karena yang lainnya kecil. Next. Ini kurang lebih perbandingannya. Jadi secara geografis seperti ini, cuma ternyata secara cost ternyata saling berjauhan. Karena nama Singapura justru lebih pendek. Next. Nah ini ternyata lebih murah mengenai jalur Mandarin dari Cina ke Jakarta daripada jalur Pontianak seperti itu. Next. Nah saya langsung aja ke ini supaya kalian tertarik ya, saja. Nah pernah dengar tol laut kan? Ada yang tahu tol laut itu apa? Apa? Ini saya cukup familiar karena dulu namanya Penduduk Nusantara. Nah kalau teman-teman lihat ini bayangan sini, ini lagi presentasi sebuah slide. Ini saya juga kemarin baru nemu di internet. Sebuah slide yang mana slide-nya ini adalah next. Dulu saya membuat gitu, buat gambarnya doang sih. Cuman jadi dulu saya terlibat dengan studi Penduduk Nusantara. Jadi sebelum Jokowi menyebutkan programnya dengan tol laut, perusahaan kami Pelindo 2 melalui X di road kami X itu mencetuskan namanya tol laut. Intinya ada pelayanan rutin dari barat ke timur lalu banyak lagi gitu, supaya ada pemerataan dalam distribusi barang, kurang lebih seperti itu. Jadi yang tadinya timpang di Jawa diharapkan itu bisa lebih merata. Kurang lebih itu juga bisa ada seperti itu. Next. Nah ini terus Jokowi lalu kemudian mencetuskan banyak program pelabuhan. Jadi kalau teman-teman mau tahu prospek orang pelabuhan kayak gimana, ya, itu sangat terbuka gitu. Dalam beberapa tahun ke depan akan lebih besar lagi. Next saja. Nah ini salah satu yang tadi sempat di video, ini salah satu proyek terbesar di Indonesia, proyek pelabuhan, itu proyek Priok. Next saja. Dulu kayak gini, ini ada sekitar 12.000 yang pancang, yang kita pancangkan di sini. Next. Lalu ini ada Breakwater. Nah Breakwater ini tipe eject, ada yang pernah dengar? Breakwater ini, tipe eject ini yang menemukan itu guru besar teknik kelautan, pendiri teknik kelautan itu Mas Paham. Ini teman-teman nggak familiar. Nah ini dibangun di situ. Next. Lalu ini ada waktu itu buat matras bambu, next saja. Nah ini reklamasi. Ini tadi di sebelah sini yang piling. Nah kemudian nanti itu next itu menggunakan reklamasi.
Nah ini yang udah jadi yang tadi di time 12.000 yang panjang itu udah jadi seperti ini sekarang. Next. Nah saya kasih video terakhir ya buat bagaimana yang tadi proyek Nutrium itu sekarang kondisinya seperti apa supaya teman-teman ada gambaran juga. Ini udah berapa? Tadinya di atas laut ya, di atas 12.000 ya. Yang mengoperasikannya gabungan antara kita Indonesia, lalu ada Singapura dan Jepang. Jadi kalau pelabuhan itu dia masuk ada namanya gate, itu masuk ke area terminalnya. Ini sebelah nama yang tadi itu terminal mobil. Pelabuhan itu 24 jam, jadi harus tetap proses bongkar muat. Ya, 24 jam, 7 hari, setahun. Ya, jadi karena waktunya sudah habis juga, intinya untuk terkait kelautan dan untuk pelabuhan itu saat ini memang benar tadi kata MC lagi naik daun gitu kan, dan kedepannya proyek-proyek pelabuhan itu sangat banyak dan sangat terbuka gitu. Jadi teman-teman yang nanti yang udah masuk KL gitu kan, itu sangat beruntung saya bilang. Karena yang teman-teman saya di sipil itu banyak yang iri, karena mereka tidak belajar pelabuhan. Jadi di kantor saya juga ada anak sipil, tapi skillnya udah kalah sama kita. Jadi teman-teman, ya pilihlah kalau jurusan ya yang prospeknya kedepannya cerah gitu. Tadi kan kalau sipil udah banyak, gitu. Memang benar kalau kan jarang. Kurang lebih seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengar ya penjelasan dari Kak Burhan dan Kak Berarti. Oke, sekarang langsung aja ke sesi tanya jawab. Sama seperti tadi, akan ada berapa? 20 menit. Oke, akan ada 2 sesi tanya jawab, masing-masing 3 pertanyaan. Dan pertanyaan ditampung dulu, baru nanti dijawab setelah pertanyaan ditanyakan. Oke, yang belum saya tanyakan.
Napasnya ada 3 nih, kamu kelola, kan? Napasnya ada 3. Coba aja ada pas 3 kan? Silakan dari siapa dulu? Selamat pagi Kak. Ya, nama saya Fahmi. Buat pertanyaan ini buat Kak Soleh dulu. Jadi selama kakak kerja, kakak masih S1 kan? S1 ya. Selama kerja kakak nemuin masalah nggak? Ilmu kakak belum sampai gitu. Jadi kayak perlu S2 gitu. Ya, terima kasih. Kita mungkin bisa kalau dari HL itu bisa kali kerja di rumah. Ini kan kalau itu belum bisa dari kerja. Jadi gimana? Misalkan kita kerja di perusahaan ini kita bisa kerja di rumah di remote itu masih itu kerja ke perusahaan yang kan. Terus juga mulai juga kita kan bisa nggak jadi freelance itu maksudnya tapi job desk kita itu bilangnya di bawah tadi itu. Jadi gimana Pak? Pagi Pak, nama saya Daniel. Saya ingin bertanya, membuat kakak berdua. Kan kalau misalnya kita di sipil itu biasanya banyak orang yang kerjanya ujungnya juga utang. Terus saya mau nanya Kak, kalau misalnya dari kelautan itu ada nggak sih Kak peluang untuk menjadi bank juga? Masih ya. Jadi kalau misal ini out of topic aja ya, cuma kalau kenapa saya kerjanya saya sekarang ini di Bandung dulu, memang saya yang tadinya pengen S2 dulu, jadi ini kesempatannya karena dia nggak terlalu terikat banget juga gitu dengan tempat kerja saya, jadi saya bisa sekalian nyari info S2 sama kalian mempersiapkan diri lah untuk S2, mempersiapkan diri. Ketika mengerjakan pekerjaan itu, kalau misalkan rasa perlu belajar itu pasti ada gitu, karena ilmu mah nggak akan pernah berhenti dari belajar atau berhenti gitu. Cuma sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, nggak S2 pun ikut belajar sendiri bakalan kesolve kok gitu sebenarnya. Cuma kenapa mau hidup, kenapa ya? Saya juga sebenarnya kalau jujur aja seperti pengen belajarnya, ya kalau belajar sendiri kan susah gitu, kalau mau nanya ke orang yang ahlinya perlu kita cari sendiri, pasnya sendiri. Cuma kan kalau misalkan lewat kuliah, itu bisa jadi sarana kita buat aja. Cuma belajar terus memang kalau menurut saya sih semua kerjaan pun pasti ada kita harus belajar terus. Itu sih. Aman ya? Oke. Ya, kita lihat kalau di rumah sebenarnya agak sulit karena pada satu waktu kita pasti harus ketemu klien atau dalam pekerjaan tim pun kita ada satu waktu harus ketemu bareng gitu kan. Cuma kalau nggak di rumah bisa ya itu tadi saya sama tempat kerjanya nggak ada ikatan banget harus jam 8 di kantor, jam 5 boleh pulang, itu nggak ada. Saya mau di kantor tiba-tiba jam 4 sore pun nggak apa-apa, terus cari mau nggak boleh nggak apa-apa. Ataupun ada kerjaan masuk kantor, apa cuman yaitu tanggung jawabnya tetap harus diselesaikan dan harus kelar. Ketika kita dibutuhkan kayak misalkan tugas kita harus siap gitu. Itu juga tetap tanggung jawab itu tetap
tetap akan ikut diberi kebebasan. Freelance pun sebenarnya sama kayak gitu maksudnya kalau pengalaman saya sih belum banget karena bisa tetap harus ada ketemu klien atau apa dan satu hal yang perlu dipersiapkan kalau mau jadi freelance itu kalau misalkan menurutnya kalau saya kan emang udah join tim gitu jadi agak lebih enak kita perlu usaha lebih untuk cari kerjaan itu kita harus ya apa ngejar bola kalau misalkan itu nunggu terus nggak bakalan susah sih kalau menurut saya. Mungkin namanya tadi yang nanya apa S2 juga. Jadi sebenarnya gini kalau ketika kalian sudah kerja gitu sebenarnya akan paling berharga itu pengalaman sebenarnya yang lebih besar gitu. Karena ketika kita menekuni sebuah bidang gitu kan pengalaman terjun langsung ke proyek ke lapangan itu akan lebih dapat lah ketimbang memang kita sekolah gitu lagi dua dan sebagainya. Tapi memang itu tergantung dari kita ya mau seperti apa. Gitu. Ada teman-teman yang dia yang nyarinya pengalaman dulu gitu pengalaman segala macam gitu. Ada yang dia cari sekolah yang tinggi-tinggi gitu kan supaya nanti ketika masuk bisa langsung pada level yang cukup tinggi lah gitu ya. Begitu. Ini kalau di sini ada ahli ini S2-nya dia 2 kali bahkan. Ya lihat. Ya. Ahli ini S2 pertama fast track di KL gitu. Lulus gitu. Kemudian ke Indo nyekolahin lagi S2 lagi ke Amerika gitu. Jadi S2-nya dari S2. Gitu. Dan tapi terlepas dari itu experience di lapangan itu sangat berharga gitu. Jadi seperti itu. Terus tadi mungkin jawab yang apa? Yang remote apa? Kerja dari rumah juga sebenarnya itu tergantung dari kita kalau teman-teman mau buka usaha atau freelance gitu kayak. Jadi itu bisa. Gitu. Tapi ketika misalkan sudah masuk ke sebuah perusahaan yang memang harus ada aturannya yaitu terus yang terkait masuk ke bank gitu kan. Dulu saya juga pernah tuh daftar bank pas saya mikir-mikir udah susah gitu kan di KL kok masuk bank. Tapi ada beberapa teman kami gitu kan itu di bank juga anak KL ada juga dan itu nggak masalah sih karena di bank itu biasanya logo Ganesha kita udah lebih ini lagi. Dia nggak akan ngeliat itu jurusan apa biasanya. Oh, satu lagi yang tadi nanya reklamasi ya. Nanya reklamasi kan, jadi ini menarik karena reklamasi itu cuma saya mau koreksi gitu. Ketika reklamasi contohnya tidak ada dan mengaitkan dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta itu agak kurang tepat. Karena apa? Karena di Belanda itu reklamasinya bertujuannya lain, bukan untuk hunian. Jadi kalau di daerah utara Jakarta itu yang tadi gambarnya yang itu kan untuk hunian tuh gitu. Untuk tempat tinggal gitu. Nah kalau di Belanda itu 2/3 wilayahnya itu di bawah permukaan air laut. Jadi misalkan ini Bandung gitu ya, itu biasanya di ruangannya tuh ada tanda minus 2 m gitu. Itu artinya kita ketika kita berdiri di sini itu tuh di bawah 2 meter di bawah permukaan air laut. Seperti itu. Dan kenapa mereka bisa tetap ini gitu kan survive itu karena tadi reklamasi di pinggiran pantainya dia bangun tanggul-tanggul besar seperti itu. Jadi reklamasi mereka untuk perlindungan wilayah mereka supaya karena mereka di bawah permukaan air laut, jadi supaya mereka tetap survive, ya mereka membuat reklamasi. Dan bidangnya itu hak siapa itu sebenarnya ya semuanya gitu karena sipil pun
ada dasar-dasarnya geoteknik dan segala macam, walaupun mereka tidak belajar reklamasi pengerukan. Di KL kita belajar reklamasi pengerukan, gitu. Jadi kita tetap skillnya lebih advance daripada sipil. Gitu sih. Ya, tadi jelas kalau ini pertanyaan jawabannya. Ya mungkin dibuka sesi pertanyaan kedua. Ini nanti sampai semuanya aja. Masih berapa? Bisa lah ya. 1, 2, 3, 4, ayo langsung aja ya. Ya, sebelum langsung saya bertanya lagi, nama saya Pecah Kandidat. Sebelumnya ya, pertanyaan lagi, nama saya Pecah Kandidat. Sebelumnya saya mau nanya nih, kan untuk program kita, program KTS, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, kan itu untuk kita pada saat bekerja kan pasti kita bergantung pada pemerintah kan, seperti pada teknik sipil kita untuk membangun sebuah gedung atau membangun sebuah ya infrastruktur itu kan istilahnya kita harus punya izin dari PU lah istilahnya atau apalah. Dan untuk kayak di laut pasti juga kan karena kita juga kayak memakai zona ZE lah istilahnya, zona laut eksklusif lah, ekonomi eksklusif istilahnya. Nah, yang jadi permasalahannya ialah kalau misalkan kita membuat suatu kayak unsur gitu, kayak membuat kayak terminal atau laut itulah istilahnya. Nah, apakah itu bakal lama dipertimbangkan seperti kayak hukum laut lah istilahnya, hukum internasional laut kayak gitu. Terus juga mungkin saya berpikir kalau misalnya saya nanti kan nggak mungkin juga kita sebagai lulusan teknik kelautan itu kita hanya bekerja, pasti kita ingin membuka lapangan baru. Nah, apakah kalau misalnya di teknik kelautan itu kita hanya sebagai tender dan juga sebagai penyedia jasa aja untuk berada di program teknik kelautan ini? Apakah kita bisa sebagai penjual istilahnya yang kayak di teknik sipil lah istilahnya kita beli tanah, kita bisa bangun, kita jual lagi kayak gitu. Jadi apakah di teknik kelautan kita bisa jadi wirausaha seperti yang ada di teknik sipil? Terima kasih. Saya ingin nanya nih Kak, untuk semua yang udah kerja, yang tadi ngomong juga, yang tadi bicara juga boleh jawab. Saya mau nanya, selama kerja pernah bertim atau rekanan sama alumni dari universitas lain nggak? Terus sama dari TB juga kalau pernah. Nah, saya ingin ada komparasi itu antara kerja dengan dari universitas lain sama dari TB. Apakah mereka punya karakteristik yang berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Dika. Masih mau nanya, tadi kan bilang kan kalau misalnya di perusahaan itu mungkin ada bisnis luar itu kira-kira itu gimana nggak bisa dapat S2 dari perusahaan itu? Mungkin tata caranya tipsnya nggak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Arik. Sebelumnya mohon maaf nih kalau dalam pertanyaannya awal-awal karena masih awal juga ilmu KL itu gimana. Pengen ini sih kelompok ahlian. Kalau misalnya kita ambil suatu kelompok ahlian itu, misalnya di KL itu ada option kan. Terus kalau misalnya kita ambil kakak option itu tesisnya harus option gitu. Terus kalau misalnya ada nanti teman kakak yang sekarang dia ngambil offshore, tapi gara-gara ada offshore lagi naik, terus dia jadi pindah onshore gitu lah kerjaannya. Terus mau nanya lagi, tadi kan kalau misalnya atau lihat di video-video gitu, lagi membangun proyek-proyek pembangunan gitu, alatnya jadi gitu-gitu ya kayak lagi di offshore tadi aku lihat. Nah, pengen nanya sih di lapangan itu sering nggak sih ada kemungkinan sih kayak kecelakaan kerja itu sering apa? Ada yang tenggelam, ada yang ketiban keren.
Oke, ya, tadi apa biro namanya yaitu lain yang masalah dalam pemerintah ya. Iya, namanya juga kalau masalah pembangunan izin itu semua tetap izin, ya. Itu kan terlepas dari mau sipil atau melakukan ekonomi struktur atau apapun itu tahu saya maksudnya terizin. Ya, tapi kalau misal membuat sesuatu di PHL itu jadi kayak kata kamu tadi kita bangun perumahan misalkan terus kita jualin. Saya nggak tahu sih kalau misalkan kayak di anjungan gitu, itu ada kayak gitu Pak. Soalnya kalau saya belum pernah dengar itu kalau misalkan kayak kita bikin pelabuhan dulu terus ntar itu sebagai swasta ya bikin pelabuhan terus ntar pelabuhan sebenarnya itu belum pernah dengar gitu. Cuma nggak tahu kalau plafon gitu ada nggak sih? Ya ada swasta tapi ya kan mahal sekali jadi nggak bisa kita habis lulus langsung beli platform itu nggak bisa. Ya kalau kitanya itu bakal cuma ada kan gitu kesempatan kayak gitu ada kalau misalkan entah kamu insya Allah dari di bakat ada kesempatan kayak gitu ternyata sebenarnya. Cuma kalau saya sendiri sih kalau di lingkungan saya kayaknya belum pernah dengar kalau bisa khusus dibangun untuk nanti disewanya atau dijualin ke orang gitu. Biasanya emang karena ada permintaan dibangun. Itu sih kurang lebih. Mau nambahin nggak Bu? Mau nambahin nggak? Menurut saya lagi, ini cuma kayak tambahan aja sih. Sebenarnya itu kalau pelabuhan kayak pelabuhan atau terminal laut itu yang dijamkan itu isinya itu yang multifungsinya itu seperti apa? Lalu apakah di Indonesia ini sudah mencukupi gitu dari yang kita idam-idamkan? Oke, jadi tadi terkait birokrasi sebenarnya memang ya itu bergantung dari sipil membangun properti atau bangun pelabuhan itu sama gitu di sisinya segala macam. Kita harus berkaitan dengan pemerintahan. Bahkan ya ada juga gitu teman-teman KL juga yang masuk pemerintahan, akhirnya mau nggak mau kita berada di sisi yang berseberangan gitu kan. Yang satu kita pengen cepat, pemerintah mungkin buat supaya lebih aman segala macam. Ini Ali ada di Bandung karena habis rapat dengan pemerintah. Jadi seperti itu, mengurusi izin-izin lah. Rapatnya di Bandung. Nah itu jadi memang tapi negatif mungkin ini yang harus dibenahi. Jadi memang potret birokrasi kita masih belum sepenuhnya bagus lah gitu. Jadi ya masih ada hal-hal yang itu licin-licin gitu. Nah terus tadi terkait yang tol laut. Jadi sebenarnya tol laut itu kan sebenarnya istilah sistemnya. Jadi yang dibangun memang sistem dan infrastruktur. Dan kalau ngomong infrastruktur memang dari tadi yang 1.800 sekian pelabuhan itu memang hasil sebagian besar tidak kurang memadai fasilitasnya. Itu kenapa? Karena dari dulu program yang terkait maritim itu sebenarnya kayak sempat dilupakan oleh pemerintah kita zaman dulu. Jadi makanya banyak pelabuhan-pelabuhan tuh yang dibiarkan begitu aja. Jadi makanya ya sebenarnya bagus pemerintahan sekarang fokus di maritim, pembenahan di pelabuhan. Jadi sebagai gambaran pelabuhan Tanjung Priok itu kapasitasnya itu sekitar 6 juta box yang tadi kontainer dibandingkan dengan ya mungkin beda dengan Singapura. Singapura itu bisa mencapai 30 juta.